Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Hasanah TV dimanapun saja berada, yang semoga diberikan perlindungan oleh Allah SWT, yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukurillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa menyapa dan berjumpa dengan pemirsa lewat Hasanah TV ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, mudah-mudahan perjumpaan kita ini akan membawa kemanfaatan-kemanfaatan dalam kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan kita di akhirat. Pemirsa Hasanah TV yang semoga dimuliakan Allah SWT. Sekarang ini kita berada pada salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT atau yang dikenali dengan Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Karena Allah SWT menciptakan bulan ini 12, di antara bulan yang 12 itu ada 4 bulan yang sangat amat dimuliakan oleh Allah yang dikenali dengan Asyhurul Hurum. Yang pertama bulan Dzulqa'dah yang baru saja kita lalui. Dan yang kedua adalah bulan Dzulhijjah yang sekarang ini kita berada di dalamnya. Dan yang ketiga adalah bulan Muharram. Dan yang keempat adalah Rajab. Pemirsa Hasanah TV yang dimuliakan Allah SWT, yang semoga diridhoi oleh Allah SWT. Di antara kenikmatan dan kasih sayang Allah SWT kepada hambanya adalah manakala kita ini dipertemukan dengan momentum yang bernilai. Sekarang kita ini dipertemukan dengan momentum yang sangat amat bernilai di sisi Allah SWT, yaitu bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang dalam waktu yang singkat ini kita akan berbicara tentang keutamaan bulan Dzulhijjah dan amal-amal apa yang kita akan hiaskan pada bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia ini. Pemirsa TV yang semoga diberikan rahmat, taufik oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, wal fajri walayalin ashr. Ulama ahli tafsir, bahkan mayoritas ahli tafsir, menafsirkan layalin ashr ini dengan al-ayyam al-ashr min Dzulhijjah. Mayoritas ulama ahli tafsir menafsirkan layalin ashr adalah hari-hari yang jumlahnya 10 dan yang 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Bahkan Ibnu Katsir dalam kitabnya yang terkenal Tafsir Al-Azimnya, beliau mengatakan hadza huwa at-tafsiru as-sahih. Inilah penafsiran yang benar. Layalin ashr maknanya adalah 10 hari yang pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Nah, ma'asyiral muslimin, pemirsa Hasanah TV, setiap sesuatu apapun saja yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat sumpah dalam Al-Qur'an itu menunjukkan akan kemuliaannya, menunjukkan akan keagungannya. Jadi di saat Allah bersumpah dengan menggunakan walayalin ashr, dan demi hari-hari yang mulia di bulan Dzulhijjah ini menandakan akan pentingnya 10 hari yang pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Kemudian juga kita lihat lagi pada dalil yang lainnya, Allah SWT berfirman, wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat. Ini pun juga sama,
ayyamin ma'lumat, hari-hari yang maklum, yang dikenal, yang diketahui, ini ditafsirkan oleh ulama juga dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kita lihat dari sisi dalil yang lain. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu ayyamid dunya ayyamu al-ashr. Fadlu ayyamid dunya, hari-hari dunia yang utama itu adalah ayyamu al-ashr, adalah hari yang jumlahnya 10. Jadi 10 hari inilah yang disebut dengan hari yang agung, hari yang mulia. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kemudian ma'asyiral muslimin, pemirsa muslimin wal muslimat, pemirsa Hasanah TV yang semoga dirahmati Allah SWT. Kenapa bulan Dzulhijjah ini disebut pula dengan bulan yang mulia? Karena memang di dalamnya itu ada hari Arafah. Hari Arafah ini adalah sentralnya haji, dan haji kita tahu merupakan salah satu daripada rukun Islam. Nah, haji pun ini puncaknya itu pada hari Arafah. Maka karena itulah hari ini disebut dengan hari yang mulia. Bulan itulah disebut dengan bulan yang mulia. Hari-hari itulah disebut dengan hari-hari yang mulia. Kemudian juga di dalam bulan Dzulhijjah ini terdapat ibadah yang mulia, yaitu ibadah kurban, Yaumun Nahr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamu al-ayyam indallahi yaumun nahr. Artinya hari-hari yang paling agung itu adalah hari penyembelihan kurban. Jadi pada hadis yang sebelumnya kita paham hari-hari di dunia yang mulia 10 hari. Ternyata di antara 10 hari ini yang merupakan hari mulia, yang termulianya itu adalah tanggal 10-nya, karena di dalamnya ini adalah hari penyembelihan. Nah, kemudian ulama-ulama yang lain termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh, beliau mengatakan kenapa bulan Dzulhijjah ini disebut dengan bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia menurut Allah dan Rasulnya. Ternyata di dalamnya ini terdapat himpunan dari berbagai macam ibadah. Kalau bulan-bulan yang lain, ibadah-ibadah itu terbatas, ibadah-ibadah besar itu terbatas. Tapi di dalam bulan Dzulhijjah ini, terhimpunlah di dalamnya berbagai macam ibadah-ibadah yang bernilai besar dan agung di sisi Allah SWT. Di dalamnya ada sholat, di dalamnya ada puasa, di dalamnya ada sedekah, di dalamnya ada haji. Tapi di luar bulan Dzulhijjah tidak terjumpai ibadah yang namanya haji. Pemirsa Hasanah TV yang semoga dirahmati Allah SWT. Setelah kita mengetahui kemuliaan bulan ini, apa yang semestinya harus kita lakukan? Bagaimana kita menyikapi bulan yang mulia, hari-hari yang mulia, malam-malam yang mulia ini? Bagaimana kita bisa menghiasi kemuliaan-kemuliaan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin wal amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhihi, ay hadhihi al ayyam al ashr." Qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja min baitihi binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'in. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan secara spesifik bahwasanya hari ini adalah hari yang mulia. Hari-hari ini maksudnya adalah
10 hari yang pertama khususnya di bulan Dzulhijjah ini hari yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah mengatakan tidak ada hari di mana amal solih itu lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amal solih itu dilakukan pada hari-hari tersebut, yaitu 10 hari yang pertama ini. Saking penasarannya para sahabat, bertanyalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walal jihad ya Rasulullah. Karena dalam benak dan pikiran para sahabat, mereka tahu kalau jihad di jalan Allah itu adalah sebaik-baik amal dan bisa menyebabkan masuk surga tanpa hisab, bahkan bisa memberikan syafaat kepada anggota keluarganya, saking mulianya sedemikian. Makanya sahabat dalam benaknya memiliki pemahaman seperti itu, maka akhirnya bertanya, walal jihad fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah wahai Rasul? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah. Tetap yang paling dicinta oleh Allah adalah amal-amal saleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut. Kemudian Rasulullah mengecualikan, illa rajulun kharaja min baitihi binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'in, kecuali seseorang yang keluar berjihad dari rumahnya dengan membawa jiwa, membawa harta, kemudian ternyata dia gugur di medan jihad. Nah, tentu ini yang lebih mulia. Tapi di luar itu, tentu yang lebih mulia adalah amal-amal salih yang dilakukan. Pemirsa Hasanah TV yang semoga dimuliakan Allah, yang perlu kita amati dalam hadis ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan secara spesifik amal apa itu, tapi Rasulullah menjelaskan secara umum tidak ada amal salih. Jadi Rasulullah tidak menyebutkan secara khusus amal tertentu yang dilakukan pada hari-hari ini. Berarti kesimpulannya seluruh amal salih yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini seluruhnya memiliki dan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan amal salih yang sama tapi dilakukan di luar 10 hari. Sholat, sama-sama sholat misalnya, manakala dilakukan di 10 hari ini nilainya, bobotnya di sisi Allah berbeda dengan sholat yang sama di saat dilakukan di luar 10 hari. Nah, oleh karena itulah tentunya yang paling mulia ya tentunya amalan yang dikhususkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu makanya amal yang paling mulia tentunya haji. Meskipun amal-amal yang lain adalah mulia, kenapa kok ini lebih mulia daripada yang lain? Ya karena memang ada pengkhususan dari sisi dalil. Harinya hari mulia, amal yang umum pun juga mulia, apalagi kalau ada dalil secara khusus tentang kemuliaannya. Makanya para pemirsa yang dirahmati Allah, Hasanah TV ini memiliki satu travel, Hasanah Tour dan Travel. Ini sudah banyak yang daftar umrah maupun haji. Tapi qadarullah, Allah mentakdirkan dengan tersebarnya virus corona ini sehingga jamaah-jamaah yang sudah banyak daftar untuk umroh maupun haji untuk sementara waktu diminta oleh Allah bersabar. Allah ingin menguji hambanya. Tapi tentu kalaulah tidak dalam kondisi seperti ini, maka jamaah yang sudah daftar baik umroh maupun haji di saat kondisi seperti ini melakukan haji. Dan kita tahu semuanya dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah yang dilakukan sampai pada umrah berikutnya yang dilakukan, di tengah-tengah antara kedua umrah itu Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa, menghapus kesalahan-kesalahan. Wal hajju al mabrur, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali hanya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semuanya untuk bisa berangkat haji
Dan alhamdulillah pula Hasanah Tur ini pun juga terbiasa membimbing haji dan membimbing umrah. Ini di antara salah satu amal. Kemudian lagi di antara salah satu amal yang disebutkan secara spesifik itu adalah puasa. Puasa secara umum ini amal yang sangat dicinta dan amat bernilai di sisi Allah, apalagi di saat dilakukan pada 10 hari ini. Tentu bobot dan nilainya berbeda. Meskipun puasa ini puasa yang sama. Nah, oleh karena itu perbanyak puasalah di 10 hari yang pertama di dalam bulan Dzulhijjah ini. Dan yang paling mulia di antara puasa-puasa selama 10 hari ini, maksud saya tidak 10 hari, 9 hari, karena hari yang ke-10 itu adalah diharamkan untuk puasa. Maksudnya adalah puasa-puasa yang kita lakukan pada 9 hari di bulan Dzulhijjah ini, tapi yang paling mulia itu adalah puasa Arafah. Meskipun kita tahu puasa itu nilainya berbeda. Puasa-puasa yang kita lakukan itu berbeda ketika kita lakukan di luar bulan Dzulhijjah di 10 hari ini. Tapi ketika kita lakukan itu puasa di 9 hari, nilainya sangat amat berbobot. Yang lebih bernilai lagi itu ternyata adalah puasa Arafah yang berada pada tanggal 9 Dzulhijjah atau yang dikenali dengan hari Arafah. Dan Rasulullah SAW secara jelas menyebutkan dalam hadisnya tentang puasa Arafah. Saumu Arafah ahtasib annahu yukaffiru sanata allati qablahu wassanah allati ba'dah. Jadi satu hari puasa di hari Arafah, ahtasib, saya berharap pahala dari Allah untuk bisa menghapus dosa 1 tahun yang berlalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Nah, ini mungkin ada pemahaman yang perlu diluruskan manakala ada pemahaman yang salah. Karena sebagian orang ada yang mengatakan kita puasa Arafah aja, setelah itu kita lakukan dosa, toh 1 tahun yang akan datang dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah di saat kita puasa di hari Arafah. Ini adalah pemahaman yang salah. Di antara pemahaman yang banyak, di antara mengampuni 1 tahun yang akan datang, ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik dan pertolongan kepada kita sehingga kita selama 1 tahun yang akan datang itu dijaga, dipelihara oleh Allah dari melakukan kesalahan-kesalahan. Itu maksud diampuni dosa 1 tahun yang akan datang. Artinya kita dijaga, kita dipelihara, kita dilindungi oleh Allah. Jangan sampai terjatuh dalam 1 tahun yang akan datang kepada kesalahan. Ini kita sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya manakala tarikan-tarikan dari luar untuk menjatuhkan kita kepada kemaksiatan begitu banyaknya. Jalan-jalan yang bisa memalingkan kita untuk melakukan kemaksiatan demikian terbukanya. Tapi 1 puasa, 1 hari berpuasa di hari Arafah itu akan dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, apalagi bisa menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang telah berlalu. Nah, ini kan satu kenikmatan yang sangat amat besar yang kita persiapkan sejak dini, sejak sekarang ini. Kemudian kita perbaiki sholat kita. Kita perbaiki sholat kita. Sholat yang wajib kita perbaiki setelah kita lakukan dengan baik. Kita lebih perbaiki lagi cara pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya. Kemudian kita perbanyak lagi sholat-sholat sunnah. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwasanya sholat yang kita lakukan selama 10 hari berbeda dengan sholat yang kita lakukan selama 1 tahun. Sayang manakala kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia, khususnya 10 hari ini, ternyata tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi sholat kita perbaiki, puasa kita perbanyak, kemudian ditambah lagi dengan amal yang kita lakukan adalah sedekah. Pemirsa Hasanah TV yang semoga dimuliakan, kita tahu sedekah itu adalah merupakan amal yang dirindukan, amal yang diinginkan oleh mayit setelah mereka kembali kepada Allah, dipanggil oleh Allah. Ternyata obsesi
di saat diberikan kesempatan hidup, obsesi kehidupannya, di saat diberikan kesempatan oleh Allah, itu ternyata ingin bersedekah. Ini menunjukkan betapa pentingnya sedekah di sisi Allah, sampai orang yang meninggal adalah ingin dihidupkan kembali supaya bisa bersedekah. Ternyata sedekah yang paling mulia, meskipun itu sendiri sudah mulia, itu manakala kita lakukan di 10 hari yang pertama di dalam bulan Dzulhijjah ini. Makanya alangkah sayangnya manakala kita ditakdirkan oleh Allah memiliki harta, dan meskipun harta itu sifatnya relatif, tergantung orangnya. Orang ketika punya harta sedikit tapi sudah merasa cukup, itu adalah lebih kaya daripada orang yang memiliki banyak tapi pikirannya masih kurang. Sehingga kita sedekah sesuai dengan kemampuan keuangan kita, kemampuan perekonomian kita. Ini sayang manakala kita tidak lakukan. Makanya untuk orang-orang yang misalnya perekonomiannya cukup-cukupan atau misalnya di bawah standar, maka infak 10.000, 5.000, 2.000 ini adalah merupakan satu kenikmatan besar manakala bisa dilakukan. Tapi orang yang diberikan kemudahan bisa lebih daripada itu. Nah, inilah yang akan dicinta oleh Allah, dan ini yang lebih dicinta dan lebih dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, jamaah yang dirahmati Allah SWT, adalah an-nahr, artinya kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudahi falyumsik sya'rahu wa adhafirah." Jika Anda sudah melihat hilal Dzulhijjah sebagai pertanda masuknya bulan Dzulhijjah, sekarang ini kita berada di dalam bulan Dzulhijjah pada tanggal yang kedua ini, dan Anda ingin berkorban, nah ini sudah ada niatan untuk berkorban, maka hendaknya menahan diri, tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku sampai hewan kurban itu disembelih. Jadi amal yang paling mulia juga itu adalah berkorban di jalan Allah dengan menyembelih hewan ternak, 1/7 sapi atau 1 ekor kambing. Ini cukup untuk seorang diri, cukup untuk satu anggota keluarga. Ini adalah merupakan satu kenikmatan besar. Di saat Allah menganugerahkan kepada kita harta yang cukup untuk berkorban, ternyata kita termasuk hamba yang bersyukur sehingga berkorban. Ini adalah kenikmatan yang besar yang Allah anugerahkan. Karena dikatakan banyak hadis, dan hadis itu banyak yang doif, tetapi doifnya tidak sangat amat doif. Itu dikatakan oleh para ulama bahwasanya orang yang berkorban itu amal kebaikannya korban ini akan cepat diterima oleh Allah SWT. Saking cepatnya diterima oleh Allah, darah dari penyembelihan hewan korbannya ini belum jatuh ke tanah, itu amal sudah diterima terlebih dahulu oleh Allah SWT. Saking cepatnya Allah menerima amal kebaikan korban yang dilakukan. Kemudian lagi dikatakan oleh Rasulullah, fa inna hayati yaumal qiyamati bikuruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Sesungguhnya hewan kurban ini pada hari kiamat nanti akan datang, akan menjadi persaksian di hadapan Allah. Tanduknya akan menjadi saksi, bulu-bulunya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau inilah hewan kurban yang pernah dikorban oleh si pengorbannya saat hidup di dunianya, akan menjadi saksi di sisi Allah SWT. Jadi tanduknya, bulu-bulunya yang banyak ini akan memperbanyak dan melipat gandakan pahala. Dan banyak amal-amal yang lain yang mesti harus kita perbanyak. Ucapan-ucapan yang baik, silaturahim, menyambung hubungan satu sama lain, tidak menyakiti oleh orang lain, dan amal-amal kebaikan yang lainnya ini kita perbanyak selama kita berada pada bulan yang mulia, khususnya pada 10 hari yang pertama di dalam bulan Dzulhijjah ini. Makanya kadang-kadang para pemirsa Hasanah TV yang dirahmati Allah SWT, hatta penyembelihan hewan korban itu yang lebih baik, meskipun diperbolehkan penyembelihan itu dilakukan selama hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13.
Tetapi yang lebih mulia tentu berada pada hari Nahr, yaitu tanggal 10-nya, karena ini adalah hari yang termulianya. Nah, itulah para pemirsa Hasanah TV yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perjumpaan perdana kita melalui Hasanah TV, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya melalui kajian-kajian kitab. Insya Allah mudah-mudahan Hasanah TV bisa mempersembahkan ilmu yang bermanfaat buat pemirsa semuanya. Ini sebagai bentuk komitmen kita untuk merawat dan untuk silaturahim antara para alumni umroh, alumni haji, dan calon-calon haji dan umroh, baik yang sudah mendaftar yang begitu banyak maupun yang belum mendaftar. Kita bisa bertemu di acara ini, acara Hasanah TV ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita dalam kondisi yang sulit ini, kondisi wabah pandemi COVID-19. Kita semuanya, keluarga kita dan umat Islam seluruhnya dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini, dari COVID ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.